Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah biomedik tentang organel sel. Langsung saja, sebelum kita masuk kepada materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa dasar-dasarnya. Sel itu sendiri adalah unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel kepada lingkungannya. Yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cacing jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel. Yang pertama itu sel eukariotik, di mana meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik ini adalah sel yang lebih kompleks. Mengapa? Karena ditemukan pada berbagai hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita masuk pada sel prokariotik, di mana ini meliputi adanya nukleus dan membran organel yang tertutup dan bersel satu, atau yang biasa disebut dengan organisme uniseluler yang seperti bakteri. Lalu, selanjutnya kita membahas apa itu organel. Organel merupakan organ kecil, adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan khusus tertentu untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti. Inti merupakan pusat kontrol sel ya, di mana terdapat nukleus. Nukleus ini mengandung materi DNA atau genetik. DNA itu sendiri merupakan memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana prosedur mengimplementasikannya. Selanjutnya, kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus. Ketika sel siap membelah, DNA akan memadat menjadi struktur yang biasa disebut dengan kromosom. Inti yang mengandung sebuah nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat, itu akan dilanjutkan pada sebuah kromosom yang tertentu sudah dilanjutkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting yang mensintetis atau membuat protein. Di luar inti ribosom ini dan sisa organel selanjutnya akan melayang di sitoplasma yang merupakan substansi seperti jeli. Ribosom ini dapat berkeliaran bebas dari sitoplasma atau yang melekat pada retikulum endoplasma itu sendiri. Selanjutnya, kadang-kadang juga disingkat dengan RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama itu ada yang melekat dan ada juga yang tidak melekat. Selanjutnya itu, retikulum endoplasma itu sendiri adalah membran tertutup lorong untuk mengangkut semua beban-bebannya, seperti protein yang disintetis oleh ribosom itu sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula yang kecil. Selanjutnya, di mana aparatus Golgi ini biasa disebut dengan badan Golgi. Setelah menerima mereka, protein bergerak melalui badan Golgi. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau dapat menambah prosedur lainnya seperti lipid ataupun karbohidrat. Sementara sel yang mempertahankan bentuknya
menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis yang berongga seperti pada gambarnya ya. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang berfotosintesis kuat, berarti mereka menangkap sinar matahari untuk energi dan memiliki sel dengan organel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini di sini di mana fotosintesis terjadi akan menghijau karena memiliki pigmen yang disebut dengan klorofil. Nah, ada banyak yang memiliki beberapa sel, seperti pada manusia misalnya. Saluran pernafasan yang dilapisi dengan sel memiliki silia. Ini seperti pada gambar, ini adalah rambut mikroskopis. Fitur ini merangkap dan menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika Anda batuk. Fitur lain yang lebih unik lagi adalah flagela. Beberapa bakteri dan faktor yang mempengaruhi bakteri tersebut memiliki flagela. Di sini dapat merangkap dan dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Nah, sebagai kesimpulan, sel-sel yang terdominasi di dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama itu sel ekariotik, memiliki inti sel, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki inti dan membran sel. Sekian dari saya mengenai mata kuliah biomedik materi tentang organel sel. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.